syahadatain dalam satu nafas. Ingatlah bahwasanya Islam ini diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan seluruh umat. Oleh karenanya tidak ada ajaran khusus untuk umat khusus, tidak ada. Di antara ciri-ciri firqah yang sesat, mereka memiliki ajaran khusus yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini tidak benar, karena Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Orang ingin tahu Islam tinggal baca Al-Quran, baca hadis Nabi. Maka tidak ada ajaran khusus. Kalau ada yang mengkhususkan ini zikir khusus yang orang lain tidak tahu, ini nggak beres seperti ini. Nggak beres. Seakan-akan Nabi hanya diutus kepada kelompokmu saja. Ya. Seperti tadi syahadah dibaca satu nafas. Siapa yang mengajarkan demikian? Baca syahadah harus apa? Satu nafas. Kenapa kalau dua nafas? Ya. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, kalau illallahnya harus goyang. Itu dari mana seperti ini? Sampai ada seorang guru dari seorang guru saya dulu di Irian Jaya. Dia datang sebelum dia pergi hajian, datanglah guru agama saya. Mengatakan sama dia, "Bu, ini ada zikir khusus. Ibu baca sendiri, jangan sampai suami ibu tahu." Wah, ini bahaya kalau begini. Suami saya tidak boleh tahu. Semua yang khusus itu enggak benar. Islam itu enggak ada yang khusus-khusus. Makanya waktu tatkala Musa alaihissalam dalam hadis yang sanadnya masih diperbincangkan, Musa mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepadaku zikir yang khusus." Maka Allah mengatakan, "Katakanlah la ilaha illallah." Musa mengatakan, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Semua umat mengucapkan la ilaha illallah. Musa minta zikir yang khusus, tidak ada yang lebih khusus daripada la ilaha illallah. Karenanya semua firqah yang ada zikir-zikir khususnya, ibadah-ibadah khusus itu bukan dari Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin untuk seluruhnya. Apa yang diketahui oleh ulama tersebut saya juga bisa tahu. Tinggal sebutkan dalilnya, saya bisa cek Al-Quran maupun hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Ya. Makanya tadi ada praktek khusus syahadah diucapkan dalam satu nafas, ini pasti nggak beres. Ini pasti. Boleh baca Quran tapi tidak tahu artinya, boleh. Baca Quran tidak tahu artinya tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Bahkan yang tidak tahu baca Quran, berusaha bisa baca Quran juga tetap dapat pahala. Apalagi yang sudah lancar baca Quran. Saya ulangi, yang tidak bisa baca Quran, berusaha baca Quran meskipun tertatih-tatih, salah-salah sedikit namun dia berusaha dapat pahala. Apalagi yang baca dengan lancar meskipun tidak tahu artinya. Nah, kita sambil baca dan itu sudah akan mempengaruhi hati kita. Nah, sambil kita berusaha baca terjemahannya, sambil kita mulai belajar tafsirnya, tetapi meskipun tidak tahu artinya tetap dapat pahala. Dan kalau tahu artinya lebih baik lagi, lebih baik lagi.